Yes sir! Yeehaw! Halo saudara-saudara di dalam Kristus, selamat jumpa lagi melalui channel Komunitas MA. Pada saat ini, di dalam sesi ini, kita akan membicarakan tentang jaminan kepastian keselamatan. Dapatkah orang percaya tahu dengan pasti bila ia sudah diselamatkan? Tentu saja bisa, karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13 dikatakan, inilah kesaksian itu bahwa Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi menurut ayat ini, yang telah kita dengarkan tadi, orang percaya bisa tahu kalau dia memiliki hidup yang kekal. Tetapi kebanyakan orang percaya tidak mempunyai suatu keyakinan bahwa ia akan ke surga, tidak mempunyai suatu jaminan yang pasti. Tetapi dalam Alkitab ulang-ulang dikatakan seperti di dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dari kedua ayat ini, dua kali disebutkan orang percaya yang sudah yakin bahwa Yesus mati di kayu salib memikul hukuman dosanya, dia pasti diselamatkan. Jadi kalau orang percaya mengatakan tidak pasti akan selamat, itu imannya diragukan apakah dia benar-benar percaya. Alasan mengapa orang-orang percaya tidak mempunyai suatu keyakinan akan keselamatannya, itu ada beberapa hal yang membuatnya demikian. Pertama, karena banyak ayat-ayat yang bertentangan di dalam Alkitab, khususnya mengenai keselamatan. Saya memberikan contoh. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya anugerah, dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa keselamatan itu tergantung juga dari perbuatan, bukan hanya iman. Contohnya, Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan juga dikatakan dalam Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Di dalam juga Roma 4 ayat 5 mengatakan, jika ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Juga dalam Roma 11 ayat 6 mengatakan, jika hal itu terjadi karena kasih karunia, itu bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Nah, dari 4 ayat yang baru saja disebutkan tadi, semua menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan juga dalam Yakobus 2 ayat 24 juga mengatakan,
demikian seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 24 yang mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi mana yang benar? Ayat yang lain mengatakan selamat hanya karena iman, hanya karena anugerah. Ayat-ayat lain mengatakan bahwa keselamatan itu dikerjakan dan juga harus beriman ditambah dengan perbuatan baik. Tentu saja ayat-ayat tadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi kita tidak melihat konteksnya dan juga kita melihat sebenarnya seperti dalam Yakobus 2 ayat 24 tadi, itu sebenarnya adalah keselamatan secara praktis menurut manusia. Manusia melihat perbuatan, tetapi Allah melihat iman kita untuk boleh diselamatkan. Hal lainnya yang menyebabkan orang-orang percaya tidak yakin akan keselamatannya, karena orang-orang percaya tidak dapat membedakan 3 tahap keselamatan yang berbeda. Karena ketika seseorang menjadi percaya, ia menjalani 3 tahap keselamatan yang berlaku secara kronologis. Misalkan kita lihat bahwa keselamatan masa lalu yang seringkali disebutkan past salvation, atau keselamatan waktu sekarang, bahasa Inggrisnya present salvation, dan keselamatan yang akan datang atau future salvation. Nah, perbedaan-perbedaan tahap keselamatan tersebut itu dapat kita lihat sebagai berikut. Keselamatan waktu lalu yang juga sering kita kenal dengan keselamatan status atau keselamatan dari penalti dosa, itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Yesus telah mati di kayu salib, memikul hukuman dosa kita, sehingga kita yang percaya disembuhkan dari segala penyakit dosa. Galati 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kutuk dosa ini, itulah yang disebut penalti dosa. Penalti dosa ini dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Penalti dosa dengan konsekuensi dosa itu berbeda. Penalti dosa atau hukuman kekal kita atau kematian kedua yang harusnya kita jalani di lautan api, itu yang dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi itu hanya berlaku bagi orang yang percaya. Sedangkan konsekuensi dosa kita melihat bahwa semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya, kalau dia berbuat dosa, konsekuensi dosanya dipikulnya sendiri. Contohnya Daud, ketika dia jatuh dalam dosa persinahan, yang digambarkan dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 13 dikatakan bahwa Daud ketika jatuh dalam dosa, maka Nabi Nathan datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan dihukum Allah dan juga karena dosa-dosanya, karena dia jatuh dalam dosa dengan istri orang, yaitu istri Uria, bahkan membiarkan Uria mati dibunuh dengan pedang oleh orang-orang Amon. Sehingga tapi kita lihat bahwa Daud ini bertobat sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi
firman Tuhan mengatakan bahwa pedang tidak akan beranjak dari keturunan Daud selama-lamanya. Itulah konsekuensi dosa. Tetapi penalti dosa dari Daud itu dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena semua orang percaya, mulai dari Adam dan Hawa sampai dengan orang terakhir yang akan dilahirkan di dunia, dosa-dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu adalah Alkitab terjemahan lama. Jadi dosa dunia artinya semua dosa di dunia dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi hanya bagi orang yang sudah percaya. Sedangkan keselamatan waktu sekarang, atau kita katakan keselamatan praktis, atau istilahnya yang lain disebut sanctification, itu dikerjakan oleh Roh Kudus bersama-sama dengan orang percaya. Itulah yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 25. Mari kita membaca Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 mengatakan demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang percaya dia memiliki Roh Kudus, dan orang yang memiliki Roh Kudus itu dia hidup oleh Roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25. Jadi Roh Kudus yang memimpin orang percaya. Tetapi orang percaya harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan, dan ayat 13 juga, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi Allah, Roh Kudus, itu bekerja bersama-sama kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12 ini kalau dalam bahasa Inggris bilang, work out your salvation. Work out itu mempunyai pengertian, tunjukkanlah keselamatan yang sudah engkau miliki. Bukan lagi untuk mencari keselamatan itu. Itulah yang sering salah artikan oleh orang-orang percaya, bahwa mereka pikir bahwa keselamatan itu harus dikerjakan sendiri melalui iman, tetapi sebenarnya itu adalah keselamatan praktis. Keselamatan praktis ini tidak mempengaruhi keselamatan status yang berlaku selama-lamanya, karena keselamatan status dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sedangkan keselamatan praktis dikerjakan oleh orang percaya bersama dengan Roh Kudus. Nah, yang berikut kita melihat perbedaan antara keselamatan status dan keselamatan praktis atau sanctification. Keselamatan status itu kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, atau saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13 yang mengatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata ketika itu artinya pada saat kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata meterai itu adalah satu jaminan kepastian keselamatan. Jadi kita yang percaya saat percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus atau Allah sendiri menjamin keselamatan kita. Arti daripada meterai itu sendiri adalah satu tanda transaksi jual beli.
Itu dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi semua dosa kita sudah dibayar. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi dosa-dosa kita sudah dibayar mahal, bukan dengan darah kita sendiri, tetapi dengan darah yang menjadi pengganti kita, yaitu darah Yesus sendiri. Dan juga kita tahu bahwa meterai itu adalah satu tanda jaminan. Itu yang kita dengar di dalam Yohanes 10 ayat 28 yang mengatakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi ayat ini mengatakan bahwa keselamatan kita itu diberikan cuma-cuma dan dijanjikan bahwa Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Siapapun, iblis tidak mampu, kita juga tidak mampu untuk keluar dari tangan kasih Allah. Nah, meterai itu juga mengartikan suatu pekerjaan sudah selesai. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Bahasa Latinnya atau bahasa Greek, ya bukan Latin, bahasa Greeknya atau bahasa Yunani mengatakan tetelestai. Artinya pekerjaan keselamatan itu sudah selesai, tidak ada sesuatu yang perlu kita tambahkan dalam karya keselamatan. Itu 100% dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan kita yang kerjakan. 1% pun tidak ada karya kita dalam karya keselamatan. Kita hanya menerima itu hanya karena percaya. Tetelestai sendiri mempunyai arti sempurna. Oleh sebab itu, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14 mengatakan, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan satu kali untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi menurut ayat ini, kalau kita percaya kita telah disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang mengatakannya adalah firman Tuhan yang ada dalam Ibrani 10 ayat 14. Saya ulangi. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi orang percaya adalah sempurna selama-lamanya. Kesempurnaan yang kita miliki adalah kesempurnaan dari Yesus yang diberikan kepada kita orang percaya. Arti lain daripada tetelestai atau sudah selesai, artinya lengkap atau sudah dipenuhi. Itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat 10 mengatakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi kalau kita ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, berarti semua tuntutan Allah, semua syarat yang diminta Allah kepada orang-orang berdosa telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Itu juga yang dikatakan oleh Efesus 1 ayat 23 yang mengatakan jemaat adalah kepenuhannya yang mencukupkan semuanya. Coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat 23 bunyinya secara lengkap yang mengatakan demikian.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Yesus adalah pengganti kita yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena orang percaya adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu yang dituntut Allah kepada kita orang berdosa. Itu digantikan oleh ketaatan dan digantikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi keselamatan secara status itu Yesus yang kerjakan, tidak dari kita yang kerjakan, bukan dari orang percaya. Orang percaya tidak mengerjakan keselamatan status. Tetapi setelah kita menjadi percaya, Allah meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahwa setelah kita menjadi percaya, maka keselamatan praktis itu supaya kita selamat dari keinginan daging, selamat dari keinginan duniawi, selamat dari godaan iblis, selamat dari berbuat dosa, dan itu kita hanya peroleh waktu kita bergantung kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam Galati 5 ayat 16 mengatakan demikian. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan dia, bahwa dia harus hidup oleh Roh. Karena orang percaya sudah memiliki Roh. Karena kalau kita tidak memiliki Roh, maka kita bukan orang percaya, kita bukan milik Kristus. Itu yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 9 yang mengatakan, Roma 8 ayat 9 bunyinya sebagai berikut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, saya ulangi, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita lihat, kalau kita tidak memiliki Roh Kristus di dalam hati kita, kita bukan milik Kristus, belum memiliki keselamatan. Nah, ayat ini menjelaskan orang percaya tidak hidup dalam daging. Tetapi orang percaya bisa menuruti keinginan daging. Karena ketika dia tidak hidup di dalam Roh, ketika dia tidak bergantung kepada Roh Kudus, maka dia akan menuruti keinginan daging. Nah, jadi kita lihat bahwa setiap saat kita harus bergantung kepada Roh Kudus, kepada pertolongan Roh Kudus. Kalau kita tidak bergantung pada pertolongan Roh Kudus, maka saat itulah kita akan jatuh di dalam dosa, karena kita akan menuruti keinginan daging. Orang yang tidak percaya, dia tidak hidup dalam daging, tetapi dia hidup dalam daging. Itulah yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, orang-orang yang beragama Kristen tetapi tidak mempunyai keyakinan akan kepastian keselamatan, mereka sebenarnya bukan orang percaya. Mereka hidup dalam daging. Dan kalau mereka hidup dalam daging, mereka tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apapun yang mereka lakukan, rajin ibadah, taat, rajin beramal, itu semua adalah kain kotor, tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Tapi ayat 9 mengatakan, kamu ini adalah orang percaya. Kamu tidak hidup dalam daging. Orang percaya tidak hidup dalam daging. Tetapi dia bisa menuruti keinginan daging kalau dia tidak meminta pertolongan Roh Kudus. Kemudian kita melihat perbedaan antara keselamatan status dengan keselamatan praktis. Seseorang memiliki keselamatan status ketika dia dikuduskan. Itu dikatakan oleh Ibrani 10 ayat 10 yang mengatakan demikian. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi karena Yesus mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib, maka orang percaya dikatakan di Ibrani 10 ayat 10, dikuduskan selama-lamanya. Karena memang itu adalah tuntutan Allah. Tuntutan Allah di dalam Imamat 11 ayat 44. Dan ketika kita percaya, kita menjadi kudus selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan demikian. Dalam keselamatan praktis kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, secara praktis, dalam praktik hidup kita, kita harus mengejar kekudusan. Artinya kita harus berusaha kudus. Caranya adalah melakukan perintah-perintah Allah. Supaya dalam praktik kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Jadi saat kita tidak hidup damai dengan orang lain, itu adalah dosa. Saat kita tidak mengejar kekudusan, kita melakukan dosa sebenarnya. 1 menit saja kita tidak memikirkan hal-hal yang kudus, itu dosa. Nah, jadi banyak hal, banyak waktu kita lakukan dalam hidup kita tidak mempraktikkan kekudusan. Hal lainnya yang kita melihat dari perbedaan keselamatan waktu lalu dan keselamatan waktu sekarang atau keselamatan status dengan keselamatan praktis adalah dalam hal kesempurnaan. Allah menuntut kita harus sempurna, itu yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu kudus seperti Bapamu di sorga kudus. Nah, tidak mungkin kita berusaha menjadi kudus dengan usaha sendiri. Oleh sebab itu, salah satu jalan atau satu-satunya jalan untuk menjadi sempurna itu harus menerima kesempurnaan dari Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah. Nah, Ibrani 10 ayat 14 mengatakan, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi orang percaya, saat dia percaya, Ibrani 10 ayat 14 mengatakan, dia menjadi sempurna selama-lamanya. Ulangi ayat itu mengatakan, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi kita orang percaya adalah orang-orang kudus dan itu berlangsung selama-lamanya. Itu hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Lain dengan kesempurnaan praktis. Allah menuntut kita, meminta kita untuk hidup sempurna dalam praktek hidup kita, mempraktekkan atau dengan taat harus setia, melakukan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Namun, faktanya tidak demikian. Contohnya, Paulus sendiri, dalam Filipi 3 ayat 12a, Rasul Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna,
melainkan aku mengejarnya. Jadi Paulus sendiri secara praktis atau keselamatan praktisnya, dia masih mengejar kesempurnaan. Tapi apakah dia pernah mencapai kesempurnaan secara praktis? Karena dalam praktiknya kalau kita melihat dalam Roma pasal 7, dia mengatakan apa yang baik dia tidak lakukan, apa yang jahat itu yang dia lakukan. Jadi Paulus sendiri secara praktis dia belum sempurna, dia masih mengejar kesempurnaan itu. Namun kalau kita melihat ayat di bawahnya, di Filipi 3 ayat 15, mengatakan, ini Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Apa sebenarnya bedanya Filipi 3 ayat 12 yang mengatakan Paulus masih mengejar kesempurnaan, sedangkan di Filipi 3 ayat 15 dia mengatakan marilah kita yang sempurna. Kita harus membedakannya. Nah, Filipi 3 ayat 12 itu sebenarnya adalah kesempurnaan praktis yang dituntut Allah supaya kita mempraktikkan perintah-perintah Allah dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam Filipi 3 ayat 15 itu membicarakan kesempurnaan status yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya, saat dia menjadi percaya, dia menjadi sempurna selama-lamanya. Nah, inilah yang membuat kita harusnya membedakan mana keselamatan status, mana keselamatan praktis. Karena dalam keselamatan praktis kita seringkali gagal. Tetapi keselamatan praktis yang dituntut Allah kepada kita untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan setia, dengan tekun, dengan taat, itu tidak mempengaruhi keselamatan status, tidak mempengaruhi sempurna secara status yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika kita menjadi percaya. Mari kita melihat juga yang lain, bahwa keselamatan itu diperoleh karena anugerah. Keselamatan status itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu kita peroleh dari Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini mengatakan bahwa keselamatan itu hanya diberikan cuma-cuma. Itu hadiah. Roma 4 ayat 5 juga mengatakan demikian, mengatakan seperti berikut. Jika ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau kita dibenarkan menurut ayat ini bukan karena pekerjaan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, itu yang dikatakan oleh ayat Roma 4 ayat 5, kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah dibenarkan di mata Allah, pasti kita akan masuk surga, karena hanya orang benar yang akan masuk surga. Tapi kebenaran yang dituntut Allah adalah kebenaran Allah yang diberikan secara cuma-cuma, bukan kebenaran yang dikerjakan sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 9 mengatakan begini, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat ini Filipi 3 ayat 9 mengatakan dalam kalimat pertama bahwa kebenaran yang kita lakukan dengan ketaatan kita itu tidak bisa diterima Allah. Ayat kedua mengatakan
melainkan dengan melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi kebenaran yang diterima Allah adalah kebenaran dari Kristus yang kita peroleh karena Yesus mati di kayu salib. Dia menukar dosa-dosa kita dengan kebenarannya. Kalimat ketiga dari Filipi 3 ayat 9 mengatakan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kebenaran yang dituntut Allah dari kita adalah kebenaran Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Itu kita terima ketika kita percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak mendapat anugerah kebenaran. Memang kita semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya, semuanya hidup karena anugerah. Tapi orang percaya mendapat anugerah khusus. Dia diberikan anugerah khusus yaitu keselamatan. Dan itu tidak kita peroleh karena perbuatan baik. Itu dikatakan dalam Roma 11 ayat 6 yang mengatakan, jika hal itu terjadi karena kasih karunia, itu bukan karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Jadi beda antara anugerah dengan perbuatan baik. Bahwa keselamatan itu diberikan cuma-cuma secara anugerah. Kemudian kita diselamatkan untuk berbuat baik. Itu yang dikatakan oleh Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Efesus 2 ayat 10 menjelaskan bahwa kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan beriman ditambah dengan berbuat baik. Tidak, kita tidak boleh mencampurkan anugerah dengan perbuatan baik. Keselamatan dengan upah itu tidak boleh kita satukan. Karena untuk memperoleh keselamatan itu diperoleh karena anugerah. Tetapi upah diperoleh karena melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dikatakan. Jadi makin banyak kita berbuat baik, makin banyak upah kita. Makin sedikit kita berbuat baik, makin sedikit upah kita. Tetapi keselamatan kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kinerja kita. Karena kinerja kita itu sebenarnya adalah kain kotor. Itu yang dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6. Nah, untuk mendapat upah, kita harus berbuat baik, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 14 mengatakan, jika perbuatan baik seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, kita melihat 1 Korintus 3 ayat 14 bilang, jika pekerjaan kita akan mendapat upah. Tetapi ayat 15 bilang, jika pekerjaan seseorang terbaik, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seolah-olah dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 15 menjelaskan, orang yang perbuatan-perbuatannya jahat, semuanya dibakar, tidak boleh dibawa masuk ke dalam sorga, tidak mendapat upah, karena semua perbuatannya di mata Allah tidak berkenan, sehingga yang tertinggal adalah keselamatannya. Kenapa keselamatannya tertinggal, tidak boleh dibakar? Karena keselamatannya bukan dia yang kerjakan. Itulah yang saya maksudkan dengan keselamatan.
Ulangi 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaan seseorang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Kenapa dia diselamatkan? Karena dia orang percaya. Memiliki bukan dia yang kerjakan. Itu Yesus yang kerjakan di atas kayu salib. Semua yang Yesus kerjakan selagi dia ada di dunia ini untuk kita. Dia taat untuk kita, dia mati untuk kita. Dan ketaatan kita itu ketaatan yang Yesus wariskan kepada kita itu kita miliki. Contohnya saya memberikan ada bilang, satu orang, semua orang yang percaya menjadi orang benar. Jadi di mata Allah menurut kita benar. Kita telah melakukan perintah-perintah yang setia atau taat, tapi Yesus yang melakukannya. Karena Yesus adalah pengganti kita, karena kita tidak mampu sebenarnya untuk taat. Sedangkan dalam 1 Korintus 3 ayat 14 tadi mengatakan, seorang tahan uji akan mendapat upah. Jadi kalau pekerjaan seseorang tidak terbakar, ia akan mendapat upah. Nah, kita orang-orang percaya diberikan kesempatan mencari upah di sorga setelah kita diselamatkan, atau sempurnakan selama-lamanya oleh darah Yesus, dikuduskan selama-lamanya oleh darah Yesus. Kita harus bekerja melakukan perintah Allah dengan setia supaya Allah dimuliakan, dan sampai di sorga kita juga akan diberi upah atau akan dibayar oleh Yesus. Itu sudah dia disediakan bagi kita. Bedanya kita lihat bahwa upah itu tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak mendapat upah. Masuk surga tidak mendapat upah karena pekerjaan-pekerjaannya terbakar. Sedangkan keselamatan diperoleh secara cuma-cuma iman kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu bisa hilang karena bukan kita yang mengerjakannya, Yesus yang mengerjakan keselamatan kita. Sedangkan upah Yesus yang kerjakan. Jadi keselamatan diperoleh masing-masing percaya berbeda-beda. Ada yang dosanya banyak, ada yang dosanya sedikit, ada yang dosanya besar, ada yang dosanya kecil, tapi semua orang kalau mau masuk surga, syaratnya sama, yaitu hanya percaya kepada salib karena memikul hukuman dosa kita. Seperti saya memberikan contoh ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan ini yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Ayat 15 juga demikian. Percaya akan beroleh hidup kekal. Ayat 18 juga di pasal yang sama mengatakan orang yang percaya memperoleh hidup kekal. Ayat orang yang percaya kepada Kristus memperoleh hidup kekal. Yohanes mengatakan orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup bersama Yesus selama-lamanya di dunia ini maupun di akhirat. Jadi ketika kita percaya, saat itu juga kita sudah memperoleh keselamatan. Keselamatan kita sekarang dan selama-lamanya. Sedangkan upah itu tidak sama. Jadi syarat tidak sama. Makin banyak perbuatan baiknya, makin banyak upahnya. Kalau sedikit berbuat baik, sedikit upahnya. Kalau tidak ada perbuatan baik, maka dia bisa masuk surga kalau dia sudah percaya, tetapi dia tidak mendapat upah.
Jadi kita harus bedakan. Keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus, itu keselamatan status atau selamat dari hukuman kekal. Sedangkan upah itu adalah keselamatan praktis. Jadi secara praktis dalam praktik hidup kita, Allah menuntut supaya kita harus taat, supaya kita akan diberi upah. Status itu dipelihara oleh Allah. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Baiklah kita akan baca ya. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi menurut 1 Petrus 1 ayat 5, kamu itu adalah orang percaya, dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia. Nah, keselamatan yang ada pada ayat ini bukan keselamatan status, bukan keselamatan praktis, tapi keselamatan pada waktu yang akan datang ketika kita sudah ada di sorga nanti. Itulah keselamatan yang kita tunggu-tunggu. Saya ulangi ayat ini ya. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Kita sudah diselamatkan, tapi keselamatan itu adalah keselamatan status yang berlaku selama-lamanya. Sedangkan keselamatan praktis bisa saja hilang. Karena apa? Allah menuntut kita untuk mempraktikkan keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi dalam fakta, seringkali kita tidak mengerjakan keselamatan yang Allah tuntut. Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu sama dengan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Faktanya kita tidak selalu berbuat baik atau kita tidak selalu mengerjakan keselamatan itu, sehingga perbuatan baik itu kita dalam praktek itu seringkali hilang, atau kita mengerjakan keselamatan itu seringkali hilang dari penampilan kita setiap hari. Nah, saya akan menjelaskan dalam keselamatan status ini, keselamatan itu dipelihara oleh Allah ya. Itu juga yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan itu dipelihara oleh Allah, bukan kita yang memelihara. Nah, sedangkan kita berbuat baik itu adalah tuntutan Allah dalam keselamatan praktis untuk kita beroleh upah, untuk kita beroleh mahkota. Tetapi upah atau mahkota itu bisa hilang. Itu yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 11 yang mengatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat ini menuntut supaya kita memegang atau memelihara atau menjaga apa yang dipercayakan Allah kepada kita, yaitu melakukan perintah-perintah Allah dengan tekun atau berbuat baik dengan tekun, supaya kita memperoleh upah atau memperoleh mahkota. Allah menyediakan banyak mahkota, dan mahkota itu juga bermacam-macam. Ada yang disediakan untuk para pendeta atau gembala, ada yang disediakan untuk para penginjil, ada yang disediakan untuk orang yang tahan terhadap penderitaan. Jadi tidak mungkin keselamatan itu diperoleh dengan perbuatan baik. Karena menurut firman Tuhan,
kalau kita mau diselamatkan dengan perbuatan baik, itu perbuatan baik kita harus sempurna dalam kata, dalam perbuatan, dalam pikiran. Tidak ada yang tidak berkenan kepada Allah. Semuanya itu harus berkenan kepada Allah. Dan tentu saja ini tidak mungkin. Nah, sekarang kita akan beralih pada keselamatan yang akan datang. Kita sudah membicarakan keselamatan status yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan keselamatan praktis yang dikerjakan oleh kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Sekarang kita akan membicarakan keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu kita peroleh ketika Tuhan Yesus menjemput kita. Baik Dia akan menjemput kita ketika kita masih hidup, atau Dia membawa kita ke surga setelah kita dipanggil oleh Tuhan mengalami kematian, apakah melalui kematian karena sakit atau sebab lainnya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita sudah di surga, maka kita bebas dari dosa. Jadi keselamatan yang akan datang itu kita bebas dari adanya dosa. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, Roma 8 ayat 23 mengatakan demikian. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ayat ini menjelaskan kita sementara menantikan pengangkatan, kita sementara menantikan pembebasan tubuh kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih hidup di dalam daging. Dan daging itu seringkali memaksa kita untuk berbuat dosa. Tetapi firman yang ada dalam hati kita lebih berkuasa. Jadi kalau orang percaya, dia berbuat dosa, dia harus memikul konsekuensinya. Tetapi penalti dosanya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi suatu hari nanti, ketika kita sudah ada di sorga, karena keluargaan kita ada di dalam sorga, itu Filipi 3 ayat 20 mengatakan demikian. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa keluargaan kita ada di dalam sorga. Keluargaan kita itu kita peroleh saat kita percaya. Saat kita percaya, nama kita tercatat di sorga. Itu yang dikatakan oleh kitab-kitab Injil. Saat kita percaya, saat itu juga nama kita sudah tercatat di sorga. Atau kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 6. Maka kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan kalau kita sudah ada di sorga nanti, karena sekarang ini kita masih ada di bumi, kita adalah utusan-utusan Injil, supaya orang boleh mendengar Injil melalui kita. Nah, ketika kita sudah ada di sorga, maka tubuh kita yang hina ini akan diubah serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ketika sudah ada dalam tubuh kemuliaan yang ada di sorga, kita tidak berbuat dosa. Karena tubuh yang mulia itu tidak ada kuasa dosa, tidak ada keinginan daging untuk berbuat dosa. Tetapi selama ada di dunia ini, kita masih dalam tubuh yang hina. Tubuh yang hina ini karena tubuh yang hina ini masih menderita sakit, menderita juga karena tekanan-tekanan. Tubuh kita yang hina ini juga masih berbuat dosa karena tubuh yang kita miliki sekarang adalah tubuh yang memiliki kuasa dosa atau hukum dosa atau memiliki keinginan dosa atau keinginan daging. Tapi semuanya itu tidak ada lagi ketika kita mendapat tubuh yang mulia
tubuh yang sama seperti Kristus yang akan nanti kita miliki di sorga nanti. Nah, demikianlah firman Tuhan pada sesi ini, dan sampai jumpa lagi pada sesi yang berikut.